Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rahma Sintia Aulia dari kelas 2A dengan NPM 25782020. Pada video ini saya akan mengerjakan aktivitas paket tracer 1.5.5 yaitu network representation. Kita masuk ke part pertama, yaitu di part pertama ini adalah identify common components of a network as represented in packet tracer. Jadi pertama ini saya akan mengidentifikasi kategori intermedia device atau perangkat perantara. Di paket tracer terdapat beberapa kategori perangkat perantara, yaitu ada router, switch, hub, wireless device, security, dan one emulation. Perangkat-perangkat ini berfungsi menghubungkan perangkat lain agar dapat saling berkomunikasi dalam jaringan. Selanjutnya kita akan masuk di nomor 2. Itu jawabannya adalah selanjutnya saya akan menghitung endpoint device atau perangkat ujung. Perangkat ujung adalah perangkat yang hanya memiliki satu koneksi ke jaringan. Pada home office terdapat 4 perangkat, yaitu ada home desktop, ada home laptop, ada inkjet printer, dan tablet. Selanjutnya pada sentral. Di sentral ini kita memiliki 5 perangkat, yaitu ada central server, ada PC1, PC2, PC3, dan PC4. Selanjutnya di bagian branch itu terdapat 6 perangkat, yaitu ada branch server, laser printer, terus ada smartphone, guest laptop, PC sales PC, dan accounting PC. Jadi total endpoint device pada topologi ini adalah 15 perangkat. Selanjutnya kita akan masuk menghitung intermedia device. Jadi pada home office ini terdapat wireless router dan kabel modem. Jadi ada 2 perangkat. Selanjutnya kalau di sentral ini ada router 2, ada switch 1, switch 2, D1, D2. Jadi sehingga ada totalnya tuh 5 perangkat. Kalau di branch itu ada router 4, switch 4, terus ada access point, ada IP pon 0 dan IP pon 1. Jadi sehingga totalnya ada 5 perangkat. Jadi jumlah intermedia device pada topologi ini adalah 12 perangkat tanpa menghitung internet cloud dan ethernet cloud. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor 4. Jadi jawabannya itu end device yang bukan komputer desktop terdiri dari 2 server, 2 printer, dan 2 laptop. Terus ada 1 tablet dan 1 smartphone. Jadi jumlahnya ada 8 perangkat. Selanjutnya di nomor 5, topologi ini menggunakan 4 jenis media koneksi, yaitu copper ethernet, social kabel, serial kabel, dan wireless connection. Sekarang kita akan masuk ke part 2, yaitu explain the purpose of the device. Jadi saya akan menjelaskan client server model. Jadi di sini saya memilih central server sebagai contoh. Jadi server adalah komputer yang menyediakan layanan kepada perangkat lain, misalnya menyimpan file, menyediakan website, atau layanan email. Sedangkan komputer seperti PC1, PC2, PC3, dan PC4 berperan sebagai klien. Saat klien membutuhkan data atau layanan, klien akan mengirim permintaan ke server. Setelah diproses, server akan mengirimkan data kembali kepada server. Jadi pada model client server bertugas memberikan layanan, sedangkan server bertugas meminta dan menggunakan layar tersebut. Selanjutnya di bagian B itu ada list at least two function of intermediary device. Jadi jawabannya itu adalah ada 2 fungsi intermedia device, yaitu ada router dan switch. Kalau di router itu fungsinya adalah menentukan jalur terbaik agar data dapat sampai ke tujuan. Sedangkan switch berfungsi menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal dan meneruskan data ke perangkat yang tepat. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan C. List at least 2 criteria for choosing a network media type. Nah, di dalam memilih media jaringan ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan, yaitu
kecepatan transmisi data, biaya pemasangan, kondisi lingkungan, dan yang pastinya keamanannya. Selanjutnya kita akan masuk ke part 3, compare and contrast LANs and WANs. Yang A, explain the difference between a LAN and a WAN, give example of each. Jadi LAN atau Local Area Network adalah jaringan yang mencakup wilayah kecil seperti rumah, sekolah, kampus, kantor, dan lain-lain. Sedangkan WAN atau Wide Area Network itu adalah jaringan yang menghubungkan beberapa LAN dalam wilayah yang lebih luas, misalnya antara kota atau bahkan antara negara. Contoh dari WAN itu adalah seperti internet. Selanjutnya kita akan masuk yang ke B, in the packet tracer network, how many WANs do you see? Jadi di paket tracer ini, di topologi ini terdapat 2 WAN ya, yaitu ada internet dan ethernet. Selanjutnya di bagian C, how many LANs do you see? Jadi pada topologi ini ada 3 topologi LAN, yaitu ada home office, ada central, dan ada branch. Selanjutnya yang D itu jawabannya, internet merupakan jaringan komputer terbesar di dunia yang menghubungkan jutaan perangkat sehingga pengguna dapat saling bertukar informasi dan berkomunikasi. Selanjutnya yang E itu beberapa cara pengguna rumahan terhubung ke internet, yaitu menggunakan fiber optik, terus ada kabel modem, ada DSL, WiFi maupun jaringan saluler, baik itu 4G ataupun 5G. Kalau perusahaan biasanya menggunakan dedicated fiber optik, metro internet, MPLS, VPN atau laser line karena lebih stabil dan memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Baik, segitu saja video hands-on pakai tracer network representation yang telah saya kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.